Selamat siang, Pak Bambang, Miss Agnes, dan juga Miss Bibi. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang perencanaan interior kantor dari Bomba Group. Jadi Bomba Group sendiri adalah perusahaan holding investasi yang membawahi berbagai entitas. Dan lokasinya ada di SCBD Lot, dan emailnya ada di info.bombagroup.com. Lalu ini berikut adalah sejarahnya. Lokasi perusahaannya tadi ada di SCBD, dan untuk ini ada beberapa bisnis yang Bomba Group jalanin, yaitu agribisnis, infrastruktur dan logistik, pertambangan, dan juga energi. Itu adalah struktur perusahaannya, dan ini adalah kesimpulan hasil wawancara. Lalu identifikasi masalahnya adalah bagaimana membuat desain yang mencerminkan identitas Bomba Group. Lalu ada objektifnya, salah satunya menggunakan material yang mudah dibersihkan, menggunakan material yang ramah lingkungan, serta menggunakan bentuk yang tidak kaku agar sesuai dengan konsep open space dari Bomba Group. Untuk tujuannya sendiri atau goals-nya sendiri adalah menciptakan suasana kerja yang open space untuk mempermudah mereka berkomunikasi dan tetap menghadirkan suasana kebersamaan di area kerja yang dilengkapi dengan partisi di setiap area kerja individu untuk tetap menjaga privasi dan juga memenuhi protokol COVID-19. Berikut adalah kebutuhan total ruangnya, yaitu 346,8 meter persegi. Ini adalah analisis makro, dan ini analisis mikronya, dan untuk layout terpilihnya ada di lantai 11 dengan SWOT sebagai berikut. Matrix studi dan ada bubble diagramnya juga. Untuk konsep zoningnya sendiri dibagi menjadi 4 zoning, yaitu fokus, kolaborasi dan sosialisasi, dan juga service. Lalu ini ada zoning terpilih. Ini untuk konsep groupingnya. Lalu ini untuk grouping terpilih. Kemudian ada teori pre-konsep, di mana saya menggunakan passive design sebagai teorinya, yaitu yang pertama ada orientasi ruang, shading, ventilation, dan material sama vegetation. Untuk latar belakang konsepnya sendiri ada dari bisnis, yaitu bisnis perusahaan, ada wawancara dari narasumber, identitas perusahaan, pengguna, dan juga tradisi. Untuk konsep warnanya sendiri, ini ada menggunakan warna netral, dan konsep bentuknya menggunakan bentuk-bentuk yang geometris. Konsep materialnya sendiri menggunakan material yang low maintenance. Untuk konsep akustiknya memperhatikan zona yang tepat. Lalu untuk konsep pencahayaannya memaksimalkan pencahayaan alami, serta untuk konsep penghawaannya sendiri menerapkan sistem concentric diffuser atau juga menerapkan sensor. Lalu untuk konsep ergonominya sendiri memperhatikan pencahayaan untuk kenyamanan pengguna, dan juga untuk konsep keamanannya membuat layout dengan akses yang mudah untuk evakuasi. Untuk konsep green sendiri menerapkan green wall dalam kantor sebagai partisi ruang. Dan ini untuk mood board-nya ada material board, 3D axonometry, ada 3D axonometry, dan ini ada tampak depan kantor menggunakan material conwood dan juga plywood. Lalu untuk perspektif dari lobby dan resepsionis kantor, ini ada furniture plan dan juga tampak potongan dari ruang meeting direksi, dan juga ini ada detailnya. Ini perspektifnya menggunakan ceiling yang menggunakan drop ceiling dari conwood. Untuk warna sih menggunakan warna-warna yang netral ya, seperti ada HPL dan juga ada terrazzo. Lalu untuk aksonometri dari ruang meetingnya, ini ada penggunaan tanaman indoor dan juga ada penggunaan smart glass untuk sebagai partisi antar kedua ruang meeting. Lalu untuk furniture plan ini dari ruang khusus kedua, yaitu ruang CEO. Dan ini ada detailnya. Ini perspektif, ada konsep warna tadi sama menggunakan warna-warna yang earth tone. Konsep bentuknya itu geometris, pencahayaannya itu menggunakan pencahayaan alami. Konsep penghawaannya meletakkan tanaman di dalam ruang. Lalu kemudian ada aksonometri dari CEO-nya. Lalu ini bagaimana implementasi konsep menjawab rumusan masalah. Ini bisa dilihat
Yang pertama ini menerapkan desain geometris untuk mencerminkan perusahaan yang terstruktur. Lalu kemudian bagaimana menerapkan desain yang sesuai dengan keadaan pandemi. Itu yaitu memberi sirkulasi antar ruang dan juga antar area agar tidak saling berdekatan dan bisa menerapkan social distancing. Lalu bagaimana menerapkan green design pada kantor menggunakan material yang memperhatikan aspek green seperti conwood dan juga menerapkan jarak dan sirkulasi yang optimal. Lalu yang terakhir, bagaimana menciptakan kantor yang dapat mengurangi tingkat stres karyawan, yaitu memanfaatkan sinar matahari dan sirkulasi yang cukup. Dan juga memasukkan unsur alam ke dalam kantor. Furniture-nya ada workstation, ini peralatannya, program ruang, ada konsep citra, konsep warna, konsep bentuk, dan juga konsep materialnya. Ini untuk aspek fungsi. Aspek estetis, ini workstation memiliki bentuk yang geometris yang mencerminkan modernity sesuai konsep citra perusahaan. Lalu ini aspek teknisnya, drawernya menggunakan Bloom Standard dan cabinet handle-nya menggunakan cabinet yang seamless. Lalu untuk cable management-nya dan data electric socket-nya menggunakan pop-up data. Aspek ergonomisnya sudah sesuai dengan checklist dari ergonomic chair dan ergonomic workstation. Lalu untuk aspek green-nya menggunakan material yang tersertifikasi ramah lingkungan. Untuk aspek durability-nya menggunakan material yang kuat dan tahan lama. Untuk aspek maintenance-nya hanya menggunakan lap kering atau basah karena material dasar meja itu adalah plywood yang difinish dengan HPL. Dan HPL itu tidak berpori, jadi aman ketika kena air. Lalu untuk perbedaan material dan warna yang digunakan, ini ada 3 penggunaan warnanya. Ini untuk workstation berwarna, ini untuk head division workstation. Untuk reception ini ada peralatannya. Lalu untuk program ruangnya, ini aspek fungsi dari reception counter. Aspek estetisnya ini meja resepsionis ini memiliki bentuk geometris yang melingkar sesuai dengan logo perusahaan. Tujuan dari melingkar ini agar dapat memberi kesan yang menyambut dan tidak kaku ketika pertama kali mata tertuju pada meja counter. Untuk aspek teknisnya, cable management jadi menggunakan cable tray dan juga grommet cable yang dipasang di permukaan meja. Lalu untuk aspek ergonomisnya, ini kursi dari resepsionis. Aspek green, aspek durability sama maintenance sama seperti yang tadi workstation. Ini untuk material konstruksinya. Jadi permasalahan desain di kantor existing adalah kurang merepresentasikan brand perusahaan, lalu juga kurang tertata dengan rapi, lalu juga zoning atau letak ruang yang tidak tepat. Lalu desain yang diinginkan di kantor Bomba Group yang sekarang ini adalah terbuka dan juga mungkin formal tapi tidak kaku. Ini untuk penggunaan floornya dari ruang khusus CEO, yaitu menggunakan parket. Lalu untuk ruang meeting menggunakan karpet polypropylene yang aman dari konten-konten kimia. Dan juga material ini adalah material yang reuse. Lalu untuk general working station-nya menggunakan lantai yang vinyl. Ini untuk color dan material board-nya. Design floor plan, ini untuk yang ruang khusus CEO dan juga meeting. Ini instalasinya. Lalu ini material dari wall-nya, itu menggunakan conwood. Lalu ini juga menggunakan terrazzo karena salah satu sifat kelebihan dari sifat terrazzo ini adalah low maintenance dan juga tahan lama. Lalu untuk desain dari wall plan dari ruang CEO sendiri ini menggunakan conwood. Lalu ini tadi ada terrazzo. Ini untuk metode instalasinya. Kemudian ini ada langit-langitnya, itu ceilingnya menggunakan akustik gypsum sesuai dari standar gedung JB Tower. Lalu ini menggunakan conwood juga. Ini untuk ruang
CEO-nya. Ini untuk ruang meeting pakai drop ceiling. Lalu ini untuk ergonomi, social ergonomics-nya. Jadi pemilihan warna netral digunakan untuk mencerminkan identitas dari citra perusahaan, yaitu simple, modern, dan juga warm. Untuk fasilitas duduknya, kursi terpilih ini sudah cukup ergonomis karena kursi memiliki sandaran minimum 45 yang dilengkapi dengan armrest serta roda yang dapat berputar 360 derajat. Lalu untuk kesimpulan dari working surface ini, implementasi konsepnya, meja workstation dibuat fleksibel dengan bentuk yang modular. Sistemnya juga knockdown, jadi bisa dibongkar, dilepas pasang dengan mudah. Lalu juga menggunakan panel akustik untuk menyerap bising. Lalu ini untuk pencahayaannya, implementasi konsepnya menggunakan temperatur cahaya neutral white agar pimpinan bisa merasa lebih santai. Lalu juga memanfaatkan pencahayaan alami dari jendela JB Tower. Nah, untuk penghawaannya, implementasi konsep dari penghawaan sendiri, tanaman dipilih adalah tanaman preserved moss yang dapat tumbuh dengan sedikit sinar matahari dan juga low water tolerant. Lalu juga menerapkan jarak yang tidak sempit untuk orang dapat berlalu lalang dengan mudah. Lalu ini untuk pengendalian bising, yaitu pemberian panel partisi akustik di meja workstation untuk mengurangi bising di meja kerja. Lalu area fotokopi dibuat dengan partisi gypsum finishing fabric blue dan dibuat tidak berdampingan dengan meja kerja karyawan agar suara dari mesin fotokopi tersebut tidak mengganggu fokus karyawan. Lalu ini untuk yang terakhir, emotional ergonomics. Ini menerapkan suasana eksterior ke dalam interior kantor, yaitu menggunakan green wall partition di area resepsionis dan tanaman hijau di beberapa kantor seperti Dahlia Regenis di ruang meeting dan juga di ruang CEO. Untuk menjaga sirkulasi di kantor supaya terhindar dari bakteri dan virus, lalu juga memberi visual yang lebih sehat dan juga sejuk. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.